Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, aku Yana Novela, NIM C24190038. Jadi di video kali ini, aku bakal nge-review materi pelajaran yang telah aku dapatkan selama 1 semester belajar biologi perikanan. Nah, di 1 semester ini kita membahas beberapa aspek tentang biologi perikanan, mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Nah, di pertumbuhan ini kita juga membahas beberapa aspek teman-teman, mulai dari distribusi frekuensi panjang, faktor kondisi, dan hubungan panjang bobot. Nah, di distribusi frekuensi panjang ini kita bisa menduga ikan tersebut banyak terdapat di bulan apa. Nah, di faktor kondisi dan hubungan panjang bobot ini kita bisa melihat apakah bobot panjang ikan itu mempengaruhi bobotnya atau tidak. Nah, dari analisis ini kita bisa menyimpulkan ikan tersebut apakah tergolong alometrik positif dan atau alometrik negatif. Nah, yang selanjutnya itu ada aspek reproduksi. Nah, di aspek reproduksi ini kita membahas beberapa hal, mulai dari nisbah kelamin, TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur. Nah, nisbah kelamin ini yaitu perbandingan antara jantan dan betina di satu perairan. Nah, idealnya perairan tersebut harus memiliki nisbah kelamin yaitu ideal, yaitu 1:1 atau seimbang. Nah, yang selanjutnya itu ada TKG. TKG itu apa? Yaitu tingkat kematangan gonad. Dan IKG, indeks kematangan gonad. Nah, TKG dan IKG ini bisa mengindikasikan apakah ikan tersebut sudah siap memijah atau belum siap memijah. Nah, dengan mengetahui ini kita bisa menerapkannya di alam dalam melakukan proses penangkapannya. Nah, selanjutnya itu ada fekunditas. Nah, fekunditas itu apa? Yaitu jumlah telur yang ada dalam gonad betina atau jumlah telur yang masih tersimpan atau yang masih berada dalam gonad tersebut sebelum ikan itu memijah atau dikeluarkannya. Nah, jumlah telur ini berhubungan loh dengan aspek selanjutnya yang bakal kita bahas, yaitu diameter telur. Nah, fekunditas itu semakin tinggi, maka diameter telurnya itu semakin kecil. Nah, diameter telur ini bisa kita indikasikan untuk melihat pola pemijahan ikan. Apakah ikan tersebut tergolong partial spawner ataupun total spawner. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas itu ada aspek makanan ikan. Nah, di aspek makanan ikan ini juga membahas beberapa hal, mulai dari indeks preponderance, luas relung, tumpang tindih, dan ISC. Nah, di indeks preponderance ini kita bisa mengetahui ikan tersebut banyaknya makan makanan apa gitu. Apakah itu fitoplankton ataupun zooplankton. Nah, selanjutnya itu ada luas relung. Nah, luas relung ini itu kita bisa mengindikasikan apakah ikan tersebut memanfaatkan makanan yang ada di alam secara optimal atau tidak. Nah, nilai luas relung ini range-nya itu berkisar dari 0 sampai dengan 9. Nah, jika nilai luas relungnya itu 0, maka kita bisa mengindikasikan bahwa ikan tersebut itu selektif terhadap makanan-makanan yang ada di alam. Jadi, dia itu milih-milih makanan yang ada di alam, dia itu tidak memakan makanan semua yang ada di alam. Nah, gimana nilai luas relungnya jika 9? Nah, jika nilai luas relungnya itu 9, berarti kita bisa mengindikasikan ikan ini itu general makanannya di alam gitu. Terus ada tumpang tindih. Nah, tumpang tindih itu sama seperti namanya, yaitu adanya tumpang tindih antara dua aspek. Nah, aspek di sini yaitu aspek makanannya. Jadi, jika dua ikan itu bersaing, nah ikan satu ini memiliki makanan yang relatif sama dengan ikan dua, otomatis mereka bersaing dong untuk mendapatkan makanan tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan tumpang tindih. Nah, tumpang tindih ini juga berkisar dari 0 sampai dengan 9. Dari 0 itu tumpang tindih yang kecil, dan 9 itu tumpang tindihnya besar. Nah, selanjutnya itu ada ISC. Nah, ISC itu adalah indeks isi lambungnya. Nah, dari ISC ini kita bisa mengindikasikan bahwa ikan tersebut apakah herbivora, omnivora, ataupun karnivora. Nah, sekian teman-teman review materi dari Yohan. Semoga yang nonton video ini itu bisa mengetahui sedikit banyak tentang biologi perikanan. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.